Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyamawardi. Dalam video ini kita akan mempelajari bersama uji beda satu sampel. Jadi ini adalah uji hipotesis mengenai satu sampel, ya. Jadi kalau kemarin kita di video sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan konsep uji hipotesis mengenai rata. Pada dasarnya uji hipotesis mengenai rata-rata itu adalah sama halnya dengan uji beda, ya. Jadi membedakan antara rata dengan konstanta, membedakan antara rata sampel 1 dengan sampel kedua. Tujuan pembelajaran memahami uji hipotesis mengenai rata satu sampel, kemudian menganalisis menggunakan statistik uji beda rata satu sampel, menyimpulkan hasil analisis uji beda satu sampel. Itu tujuannya. Uji hipotesis mengenai rata digunakan untuk menguji beda, ya. Tadi yang saya sampaikan, antara rata satu sampel dengan konstanta dan menguji beda dua sampel. Dua sampel itu adalah misalkan rata sampel 1 dibandingkan atau dibedakan dengan sampel kedua. Setelah nilai uji didapatkan, digeneralisasikan ke populasinya. Ini yang menjadi penting karena kita membahas tentang statistika inferensial. Statistika inferensial itu adalah statistika yang hanya mempelajari sampelnya, akan tetapi dari sampel itu nanti kita generalisasikan ke populasinya. Nanti saya akan berikan contoh. Di video sebelumnya saya telah membahas ini. Jadi uji beda rata ada satu sampel, dua sampel. Kita masuk yang satu sampel ini, ya, yang sini, sebelah sini. Uji beda satu sampel itu nanti akan dibedakan. Syaratnya ini populasinya normal, kemudian variannya diketahui. Kemudian yang kedua, populasinya normal, variannya tidak diketahui, varian populasinya tentunya, ya. Kemudian ini statistik uji yang digunakan, ya. H0-nya adalah mu sama dengan mu0. Mu0 itu ya konstanta nanti nilai bentuknya. Kemudian yang ini adalah tipe A, tipe B, dan tipe C. Perhatikan tipe C ini seharusnya lebih besar sama dengan, ya, bukan lebih kecil sama dengan, tapi lebih besar sama dengan. Atau ini adalah ekor kiri. Kalau yang ini ekor kanan. Kalau mau mudah untuk memperhatikan ekor kanan atau ekor kiri, itu adalah melihat hipotesis alternatifnya. Nanti saya tunjukkan ke contoh. Kemudian yang penting saya ulangi kembali, meskipun di video sebelumnya saya telah membahas ini, bagaimana cara membaca rumus ini. Ini adalah uji Z. Uji Z itu sama dengan X bar min mu0 per S per akar N, ya. Di mana Z ini mengikuti distribusi normal dengan rata 0 dan standar deviasinya adalah 1 atau sigmanya itu adalah 1. Kemudian untuk uji T, rumusnya adalah sama dengan X bar min mu0 per S per akar N, sama, ya. Bedanya di apa? Bedanya di sini. Sigma variannya diketahui, yang ini adalah varian populasinya tidak diketahui. Nanti cara melihat tabelnya itu nanti juga beda. Kalau di sini melihat distribusi normal baku, kalau yang ini nanti melihatnya adalah tabel uji T, ya, tabel uji T. Ini bacanya T bla 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 bla, di mana T ini mengikuti distribusi T dengan derajat bebas N-1. N-1 ini adalah derajat bebas. Kalau ini 0, ini ratanya, ini adalah standar deviasinya. Langsung ke contoh saja agar mudah untuk memahaminya. Pada tahun lalu ya, rata-rata matematika siswa kelas 12 SMA di kota Yogyakarta. Jadi ini populasinya adalah siswa kelas 12
di kota Yogyakarta. Tentunya kan sangat banyak ya, sebesar 65 dan memiliki standar deviasi 8 ya. Standar deviasi itu hanya sigma ya. Kalau ini kan syaratnya adalah variannya diketahui. Kalau dia sigmanya diketahui, secara otomatis variannya kan juga bisa dicari atau diketahui kayak gitu. Nilai ini diperoleh dari pengujian dengan soal terstandar. Dengan kondisi ini, beberapa guru dari perkumpulan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, sepakat menggunakan metode baru. Jadi nilainya 65, kemudian diberi metode baru. Setelah diterapkan metode baru kepada 200 siswa ini adalah jumlah sampelnya ya, yang dipilih secara acak, diperoleh rata sebesar 71. Nah, 71 ini adalah rata dari sampel ya. Jika diambil alfa sama dengan 5%, maka tentukanlah apakah metode baru dapat meningkatkan nilai matematika pada siswa kelas 12 di Yogyakarta. Jadi kita hanya mempelajari sampelnya saja dari 200 siswa tadi, dites kemudian nilainya adalah 71. Nah, apakah hal itu bisa diterapkan ke populasinya? Nah, tentu harus ada alat statistika. Alat statistikanya adalah, perhatikan. Nah, saya tulis terlebih dahulu hal alternatifnya dulu ya. Jadi ketika Anda membuat penelitian atau Anda melakukan penelitian, tentunya hipotesis alternatifnya itu atau hipotesis yang diinginkan biasanya. Ya, hipotesis yang diinginkan itu yang ditulis yang ditulis dahulu ya. Metode baru meningkatkan kemampuan siswa. Dalam kasus ini adalah permintaan dari soal. Perhatikan. Apakah metode baru dapat meningkatkan nilai matematika? Ya. Apakah metode baru dapat meningkatkan nilai matematika? Tentunya dengan logika matematika, kalau meningkatkan artinya kan nilai rata-ratanya lebih tinggi ya, tidak lebih rendah. Nah, kalau nilainya lebih tinggi maka di sini mu lebih besar 65. Ya, 65 adalah konstanta yang diperoleh sebelum diberikan metode. Kemudian bagaimana cara menuliskan H0? H0 itu adalah negasi dari hipotesis alternatif. Negasinya tinggal tambah kata tidak di sini ya. Kata tidak. Tidak, metode baru tidak meningkatkan kemampuan siswa. Nah, tentunya di sini dalam kasus ini adalah mata pelajaran matematika. Kemudian alfa ini 0,05 yang diminta itu kan 0,05. Alfa ini sama dengan tingkat signifikansi ya. Tingkat signifikansi itu, kalau misalkan boleh saya untuk menentukan tingkat signifikansi ini tidak ada ketentuannya ya. Kalau misalkan saya mengatakan biasanya kalau dalam dunia pendidikan biasanya menggunakan 0,05 atau 5% ya. Agar lebih memahaminya mungkin saya membandingkan ya. Kalau misalkan penelitiannya di dunia kedokteran menginginkan lebih mudahnya alfa ini errornya lah ya. Errornya itu yang diinginkan kalau di dunia kedokteran itu kan kecil ya, kecil. Tingkat kesalahannya itu kan kecil. Maka penelitian dalam dunia kedokteran, nah itu disarankan menggunakan nilai alfa yang kecil. Misalkan ambil aja 1%. Ya, jadi berkaitan pemilihan angka 0,05, 0,01, 1%, bahkan mungkin bisa 10%, itu adalah bergantung pada penelitinya dan bergantung juga dengan penelitiannya, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian statistik uji yang digunakan menggunakan uji Z ya. Karena apa? Karena dianggap tadi di soal itu dianggap populasinya normal. Kemudian yang kedua variannya, kalau di sini diketahui standar deviasinya itu adalah diketahui. Nah, kita hitung 71 min 65
dibagi S. S ini adalah standar deviasi ya, standar deviasi. Ini harusnya sigma ya, karena ini adalah standar deviasi dari populasi ya, sigma, simbolnya sigma, per akar 271 itu kan rata setelah diberikan metode dikurangi 65 sama dengan 6 per 8 per 14,14. Akar 200 itu ini 14,14. Tentunya komanya sangat panjang, hanya saya tuliskan adalah ini. Kemudian ini pembagian dari ini hasilnya 0,5656. Kemudian 6 dibagi ini hasilnya adalah 10,066. Inilah yang dinamakan Z observasi, Z analisisnya ya. Nah, kemudian daerah kritis. Sebelum saya membahas daerah kritis, saya sedikit akan membahas langkah-langkah ketika menguji hipotesis. Nah, sebenarnya langkah-langkah ini telah saya jelaskan pada video sebelumnya yang berkaitan dengan ketika saya membahas berkaitan dengan uji hipotesis. Langkahnya yang pertama adalah ini, menentukan hipotesis. Yang ditentukan adalah hipotesis alternatifnya dulu biar nggak bingung ya. Kemudian yang kedua adalah alfanya. Alfanya bergantung peneliti tadi saya berikan alasannya. Kemudian statistik uji yang digunakan. Apakah bisa menggunakan statistik yang lain, uji statistik yang lain? Bisa ya. Jadi maka Anda harus banyak referensi berkaitan dengan uji statistika, mana yang kira-kira cocok untuk kasusnya Anda. Dan saya kasih catatan bahwa statistika itu adalah hanya sebatas alat ya. Jadi alat ya, kalau misalkan Anda mau motong roti ya, pisau itu adalah statistikanya ya. Kalau Anda mau menjadi 4 bagian, bisa nggak misalkan Anda menggunakan gergaji memotong roti kira-kira? Jawabnya bisa. Apakah tepat? Ya saya kira kurang tepat, harusnya pakai pisau roti gitu ya. Sama halnya dengan statistika. Nanti kapan menggunakan uji Z, kapan menggunakan uji T, kapan menggunakan ANAVA, itu tentunya Anda harus memahami atau mengetahui referensi berkaitan dengan uji statistika. Nah, langkah yang keempat adalah komputasi. Komputasi itu menghitungnya. Anda bisa menggunakan cara manual ataupun Anda bisa menggunakan cara yang sudah disediakan ya. Bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan SPSS. Kemudian daerah kritis. Daerah kritis itu ya nanti saya jelaskan melalui gambar yang ada di sini. Diterima dulu apa yang saya sampaikan ya. Z 0,05. Jadi distribu Z dengan luasnya itu 5%, itu nilai Z-nya, Z probabilitas 0,05 itu adalah 1,645 ya. Daerah kritisnya itu di mana Z observasi harus Z-nya itu harus lebih besar dari 1,645 ya. Kalau misalkan mau menggunakan rumus Excel, saya buka Excel dulu ya. Kalau menggunakan rumus Excel itu menggunakan rumus ini, perhatikan. Saya perbesar terlebih dahulu. Nah, Z bukan nom yang ada S-nya ini, INV. Boleh ini atau boleh ini, sama. Nah, ini diminta sebentar, harusnya nom INV, nom S INV. S ini bukan menunjukkan sampel ya, akan tetapi menunjukkan bahwa ini adalah distribusi normal baku ya. Kemudian probability-nya kita akan menginginkan 5%, artinya 0,05, maka enter. 1,64485 atau 1,645 tadi di tempat saya itu, yang di slide itu saya bulatkan. Kembali lagi ke slide saya, sama ya, 1,6448. Nah, di sini saya bulatkan 1,645 menggunakan rumus ini. Atau Anda juga bisa menggunakan
tabel ya, tabel di buku statistika biasanya di paling pojok belakang itu ada lampiran. Di situ ada lampirannya T tabel, ada Z tabel, kemudian ada F tabel ya. Anda bisa melihat itu. Kemudian padahal Z observasinya adalah 10,6066, padahal daerah kritisnya adalah Z lebih besar 1,645. Nilai ini masuk dalam ini enggak? Masuk dalam 1,645 ini tidak masuk ya, karena daerah kritisnya itu ketentuannya adalah lebih besar dari 1,645. Maka Z observasi ini bagian atau elemen daerah kritis. Nah, daerah kritis, maka ini bisa dapat disimpulkan. Sebelum saya simpulkan, saya akan coba menunjukkan bahwa distribusi normal itu bentuknya seperti ini. Distribusi normal baku itu seperti ini. Nah, di sini di tengah-tengah itu nilainya 0. Semakin ke sini itu positif, kemudian yang ke sini negatif. Nah, nilai 1,645 itu jarak dari tengah sampai 1,645 ini ya. Kemudian yang perlu Anda ketahui lagi adalah, ini juga sebenarnya sudah saya bahas pada video sebelumnya, bahwa luas di bawah grafik ini adalah nilainya 1 ya. Luas di bawah grafik ini nilainya 1. Kemudian nilai yang saya arsir itu kan adalah nilai tingkat signifikansi yang diinginkan. Tadi kan 5%. Nah, ini adalah luasnya adalah 0,05 luasnya. Nah, bagaimana mencari bagaimana cara mencari nilai ini itu adalah dengan cara mengintegralkan ini ya, mengintegralkan, kemudian luasnya sudah diketahui, ketemulah ini. Untuk mengintegralkan itu butuh tenaga yang ekstra ya. Maka ahli statistika itu sudah menyediakan T-tabel itu. Kenapa T-tabel, perlu T-tabel dan lain sebagainya? Itu alasannya ya, agar memudahkan kita ketika menganalisis. Lebih mudah lagi ketika kita menggunakan SPSS ya. Jadi tanpa harus menggunakan T-tabel, nanti langsung kelihatan berapa alfanya ya. Saya dipahami ya. Ini nilainya lebih besar daripada ini, artinya dia berada di daerah kritis. Keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Jadi H0 ditolak itu ketika Z lebih besar dari 1,645 ya, tentunya dalam kasus ini. Maka nanti H0 ditolak itu sama saja dengan H1 diterima ya. H0 ditolak maka H1 yang diterima. Saya nanti akan secara konsisten menggunakan H0 agar tidak bingung ya. H0 ditolak atau H0 diterima. Kalau H0-nya ditolak, maka kesimpulannya adalah metode baru meningkatkan kemampuan siswa. Seperti itu. Ya, ini kesimpulannya. Jadi langkah ketujuh adalah membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Metode baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan matematika siswa. Kalau jadi ini kan kita hanya mempelajari sampelnya saja. Ketika kita hanya mempelajari sampel, kemudian nilainya ini kan 71, nilai reratanya itu 71, artinya itu 71 itu lebih besar daripada 65. Maksudnya gini ya, memang kalau dari nilai benar 17 itu lebih besar dari 65. Maksudnya adalah ketika Anda mendapatkan nilai pada sampel, belum tentu itu adalah nilai populasinya, belum tentu itu bisa diterapkan ke populasinya. Dengan statistik uji ini, tentunya ini pengembangan dari ilmu peluang ya. Ini kalau membahas ini ya silahkan belajar statistika matematis ya. Statistika matematis itu bisa matematis 1, statistik matematis 2, itu nanti lanjutan dari statistika matematika ya. Jadi itu. Jadi ketika Anda sudah mengetahui bahwa ini memang benar ini, tapi ini kan nilai sampel 71 dan lebih besar 65 ya. Dan maka ketika kita telah menguji statistika kemudian H0-nya ditolak,
artinya H1-nya diterima, itu bisa diterapkan ke populasi ya. Di buku lain itu mengatakan bahwa signifikan. Nah, signifikan itu, jadi istilah signifikan, kalau Anda perhatikan, ini kan 1,645, kemudian ini 10,06066 ya. Ini lebih besar ya, jauh ya. Ini tidak bisa dikatakan sangat signifikan ya. Signifikan saja. Signifikan itu maksudnya apa? Signifikan itu maksudnya adalah data sampel bisa diterapkan ke populasinya, bisa digeneralisasikan ke populasinya. Mungkin itu. Nah, saya kasih contoh satu lagi. Nanti contoh ini saya sebentar. Nah, contoh ini ya. Sudah 20 menit ini. Nah, saya kasih contoh perusahaan susu. Nah, ini kalau perusahaan susu murni mengklaim bahwa setiap susu yang dikemas memiliki volume 2 liter. Jadi perusahaan mengklaim bahwa 2 liter. Nah, apakah klaim itu benar atau salah? Nah, harus diambil datanya. Apakah ngambil semuanya? Nah, tentunya tidak, diambil secara sampling. Salah seorang direksi ingin mengecek apakah benar klaim tersebut. Diambil produk secara acak sebanyak 50 botol. Kemudian diukur volumenya dan diperoleh hasil 1,96 liter. Jika standar deviasi dari hasil pengukuran sampel sebesar 0,18 liter, ini standar deviasinya ya, dan direksi mengambil alfa sama dengan 1%, maka kesimpulan ujinya yang diambil adalah ambilnya 1% ya. Ya, karena yang apakah benar 2 liter kayak gitu ya. Ya, ini Anda tadi kan klaimnya itu kan volume susu murni tidak sama dengan 2 liter. Kemudian yang kedua, volume susu murni sama dengan 2 liter. Nah, ini adalah uji hipotesis 2 ekor ya. Tadi 1 ekor, 2 ekor. Yang ini 2 ekor. Saya tunjukkan 1 ekor itu maksudnya apa. Nah, ini ya. 1 ekor itu berada di 1 ekor ya. Kemudian notasi hipotesisnya lebih besar, lebih kecil ya. Itu. Tapi kalau 2 ekor, nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, dipercepat ya. 0,01 tadi saya jelaskan statistik uji yang digunakan menggunakan uji Z. Kemudian pertanyaannya kenapa di situ bahwa standar deviasi populasinya kan tidak diketahui. Kenapa ini dia menggunakan uji Z? Nah, di sini nilai standar deviasi yang diambil dari sampel kita asumsikan bahwa nilai tersebut adalah nilai standar deviasi populasi. Kenapa seperti itu? Karena nilai N-nya itu besar, 50 ya. Jadi kalau N-nya besar itu bisa dianggap bahwa itu adalah nilai dari populasinya. Seperti itu. Biasanya di statistika itu biasanya memang banyak asumsi seperti itu. Nah, dan Anda harus pahami itu. Kemudian N besar itu berapa jumlahnya? Dalam statistika itu N besar itu, kalau misalkan Anda lihat dari sumber statistika, itu akan nilainya itu akan diperoleh N-nya itu lebih besar sama dengan 30. Nah, N-nya itu dianggap besar itu ketika N-nya itu lebih besar sama dengan 30 ya. Komputasinya seperti itu. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Kalau komputasi ini kan yang seperti yang tadi saya sampaikan ya. Z-nya yang diinginkan itu kan bukan 0,01 ya. Saya menuliskan 0,05. Ini sudah saya menghitungnya 0,01 ya. Nilai ini, tapi saya hanya salah nulis di sini. Z 0,001 itu nilainya 2,575. Nah, perhatikan nilainya itu kan min. Nah, Anda jangan bingung dengan nilai min ini ya. Yang Anda perhatikan adalah angkanya saja ya. Nilainya adalah 1,571. Kalau dia itu 2 ekor ya, kalau dia itu 2 ekor maka dibagi 2
dibagi 2. Nah, dibagi 2. Nilai, sebentar, saya cek kembali karena ini salah ya. Nilai Z-nya itu kan yang diinginkan adalah 0,01 ya, akan tetapi karena 2 ekor maka Z-nya itu adalah nilai ini dibagi 2, 0,005 atau 0,5% ya. Saya akan mencoba tunjukkan ini luas yang diarsir sini, luasnya adalah 0,5%. Luas yang sebelah sini adalah 0,5%. Kalau dijumlahkan itu nanti nilainya adalah 1. Nah, bedanya 1 ekor dan 2 ekor seperti itu ya. Kalau 1 ekor itu tidak perlu membagi 2 ya. Kalau ini perlu membagi 2. Nah, ini seharusnya 0,05 ya. Saya tuliskan di sini. Ini seharusnya, kalau yang ini sudah benar ternyata 0,05. Anda menghitungnya adalah ini nom S ya, ada S nya. Anda boleh menggunakan ini nilainya 0,05%, 2,575. Anda perhatikan sama ya, nilainya 2,575 sekian. Saya bulatkan ini nilainya. Anda perhatikan nilai Z observasinya ini kan 1,571, artinya dia tidak masuk dari ini, ya. DK-nya itu nanti 2, lebih besar dari ini. Kalau ini saya buat positif 1,571 itu kan kurang dari 2576 ya. Kalau di sebelah kiri Anda lihat min 2 kurang dari min 2,576. Sorry, ini seharusnya lebih besar juga. Min 1,571 kurang nggak dari ini, min 2,576. Anda harus memahami karena ini negatif, bilangan ini kan kalau misalkan di positif ini kan lebih kecil daripada ini ya, tapi karena negatif ini lebih kecil. Sorry, kok saya jadi bingung ya. Ini lebih besar ya, seharusnya ini saya tuliskan benar yang tadi ya. Ini nilai Z-nya ini adalah dia lebih besar daripada ini, artinya berada di sini ya. Maka keputusan ujinya adalah H0-nya diterima ya. Mohon maaf tadi salah ya, yang ini yang tadi yang diklik di slide ini ya, harusnya adalah kurang dari. Akan tetapi ini lebih besar daripada ini, maka dia bukan anggota daerah kritis, bukan elemen daerah kritis. Maka H0-nya diterima. Kalau H0-nya diterima artinya apa? Volume susu murni sama dengan 2 liter. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada slide berikutnya. Slide berikutnya ini saya berikan contohnya. Ini ya, untuk mengetahui nilai rata nilai mata pelajaran fisika di SMA Pemuda Bangsa lebih dari 66. Secara acak diambil 20 siswa, kemudian diuji menggunakan alat uji terstandar. Diperoleh hasil sebagai berikut. Jika diambil alfa 1% dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai dan populasinya normal, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Ini nilai fisikanya ya. Apakah lebih dari 66? Ini sama sebenarnya. Yang membedakan adalah rumusnya. Ini dia menggunakan statistik ujinya adalah menggunakan uji T. Karena apa? Karena variannya tidak diketahui ya. Apakah boleh mengasumsikan bahwa ini varian sampelnya varian sampelnya sama dengan varian populasi? Kita lihat jumlah sampelnya berapa. Jumlah sampelnya itu kan 20, kurang dari 30, maka ini tidak bisa seperti yang tadi dicontohkan tadi ya. Anda perhatikan hitungnya sama. Yang ingin saya tekankan adalah langkah-langkahnya sama ya. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Langkah ketiganya adalah statistik uji yang digunakan, kemudian T komputasi,
T komputasinya ini. Kemudian daerah kritisnya, nah, Anda perhatikan T di mana T lebih besar dari 2,539. 2,539 karena ini hanya satu ekor, ya. Anda cara menulisnya adalah gini, T masih sebentar, T INV ya. Ini kalau satu ekor TINV ini, kalau dua ekor TINV 2T itu maksudnya two tail ya. Kalau yang ini adalah satu ekor TINV, karena uji kita adalah satu ekor maka gunakan ini. Probability-nya kan 0,01 yang diinginkan. Kemudian degree of freedom-nya adalah N-1. N-nya berapa? N-nya 20 kurangi 1 berapa? 19. Nah, ketemu ya? 2,539. Jangan bingung dengan nilai min-nya seperti yang tadi saya contohkan. 2,539. Nah, nilai itu diperoleh dari situ. Kalau Anda melihat di tabel juga boleh ya, di buku statistika ya. Padahal Z observasinya adalah 0,663. Kurang dari ini. Nah, artinya bukan daerah kritis. Maka H0-nya adalah diterima. Nilai fisika tidak lebih dari 66. Ya, nilai fisikanya itu tidak lebih dari 66. Karena H0-nya diterima. Ini nilai fisika tidak lebih dari 66. Untuk melihat hipotesisnya, itu Anda lihat tipe-tipe hipotesis ya, ada tipe A 2 ekor, tipe B itu 1 ekor kanan, kalau tipe C itu adalah 1 ekor kiri. Yang ini adalah ekor kanan. Lihatnya di hipotesis alternatifnya ya, ekor kanan ya, lebih besar. Kalau ekor kiri nanti hipotesis alternatifnya dia lebih kecil. Nah, itu ekor kiri. Mungkin itu. Nah, dan contoh yang terakhir ini nanti saya akan tunjukkan menggunakan SPSS ya. Bagaimana cara membaca hasil analisis menggunakan SPSS. Nah, ini yang penting karena ya, ini kan langkahnya nanti cepat ya. Klik selesai, maka harus memahami bagaimana cara memahami ini dan cara membacanya. Mungkin itu dari saya. Bertemu lagi di video berikutnya, contoh yang terakhir ini menggunakan SPSS. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.